Rahayu, Porkadang. Kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit, menyambung video pada minggu yang lalu. Kali ini video yang ke-108, masih juga menyelami tentang jiwa kita yang selama ini bersama mendampingi kita di dalam kehidupan ini. Terkadang jadi di dalam perjalanan hidup kita kadangkala ada sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang kita bayangkan ya. Di dalam perjalanan selama ini saya sendiri sering mendapatkan cerita dari kadang-kadang Jagat Alit sendiri yang menyampaikan bahwa ada pengalaman pribadi di dalam dirinya itu yang kadangkala seolah-olah jiwanya itu berubah-ubah. Apakah hal ini sesuatu yang normal atau mungkin ada sesuatu yang mempengaruhinya sehingga jiwanya itu tidak labil. Nah, terkadang pada video kali ini, pada video yang ke-108 ini kita mencoba untuk menyelami bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki perbedaan, memiliki kepribadian yang ganda di dalam hidupnya, dan apa yang terjadi pada jiwa saat seseorang tersebut itu memiliki situasi yang seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan terkadang pada video-video sebelumnya, bahwa jiwa itu sangat-sangat mempengaruhi pada perilaku kita, sangat-sangat mempengaruhi pada cara berpikir kita, sehingga kadangkala kita juga akhirnya memahami bahwa kehidupan kita ini juga menjadi bagian dari kendali jiwa tersebut. Namun pada saat kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan akan kebenaran di dalam kehidupan ini, maka kita pun juga mestinya mampu untuk mengendalikan jiwa tersebut agar jiwa tersebut menjadi teguh, menjadi kuat, tidak terpengaruh atau tidak tergantikan oleh kekuatan-kekuatan yang lainnya, sehingga yang terjadi di dalam diri kita ini atau di dalam diri manusia itu selalu didiami, selalu dipakai oleh jiwa-jiwa yang dulu pernah mengalami laku tinari, yaitu jiwa-jiwa yang memang pernah berserah setia untuk mengabdi kepada Gusti, untuk mendorong kehidupan wadak yang sedang diayomi, sedang dibimbing ini untuk berjalan di dalam jalan kebenaran. Jadi pada saat kita ini mampu untuk mengendalikan diri kita, maka biasanya kita juga akan terhindar dari peristiwa-peristiwa yang disebut kepribadian ganda. Nah, kepribadian ganda ini adalah sebuah peristiwa di mana jiwa kita ini mengalami sebuah persimpangan jalan di sana. Karena memang pada saat peristiwa yang krusial itu terjadi, biasanya ada yang menjadi pemicu. Jadi kepribadian ganda ini tidak terbawa di dalam peristiwa kelahiran kita, tidak dibawa pada saat kita masih berbentuk janin, tetapi kepribadian ganda ini karena suatu sebab di mana kita itu mengalami sebuah trauma di dalam peristiwa kehidupan yang ada. Nah, pada saat kita tidak bisa mengendalikan atau pada saat peristiwa tersebut tidak ada orang lain yang peduli terhadap keadaan tersebut, maka bisa juga seseorang tersebut itu bisa sangat labil. Jadi mudah berubah dan memiliki perilaku yang bertolak belakang di dalam kehidupan, walaupun
itu di dalam satu tubuh. Tapi bisa juga kadangkala itu di dalam tindakannya itu selalu dipenuhi dengan kebaikan, tetapi secara mendadak tiba-tiba berubah sama sekali, lalu memiliki keinginan untuk berbuat yang jahat kepada sesama. Nah, inilah yang penting juga kita ketahui, kita sebagai manusia yang suatu saat kita kalau diberikan anugerah berkeluarga, diberikan momongan, kita dipercaya untuk memiliki anak, maka ini menjadi perhatian besar saat kita itu memberikan asupan rohani kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu jiwanya juga terbentuk dengan baik. Nah, jiwa yang baik ini akan mengantarkan anak-anak kita kepada jalan kebenaran yang harus ditempuh. Nah, namun begitu, ini pun juga sangat berpengaruh pada kita yang telah dewasa, yang bisa juga karena kita tidak hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, maka kita berbuat sembrono di dalam kerohanian kita. Bisa juga kita yang sudah dewasa, yang sudah memiliki banyak umur ini, itu juga tiba-tiba memiliki kepribadian atau sering melakukan perilaku yang berubah-ubah, tidak konsekuen, tidak komitmen dengan apa yang ada di dalam kerohanian kita. Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, jiwa yang ada di dalam kehidupan seseorang pada saat orang lain atau pada saat yang bersangkutan itu menyadari dan mengalami kebingungan sendiri, kenapa saya sering melakukan hal yang baik tapi juga tiba-tiba melakukan hal yang buruk. Nah, ini sebenarnya awal yang baik, karena dengan demikian masih ada kesadaran yang bisa kita bangun di sana, ada sesuatu yang harus kita benahi. Nah, jadi peristiwa ini bisa menghinggapi siapa saja perkataan, karena peristiwa traumatik ya. Peristiwa yang mungkin bisa dikatakan sangat menyedihkan atau sangat pahit di dalam kehidupannya. Pahit dan pedih itu bisa memicu kita untuk mengalami trauma. Nah, termasuk juga hal-hal yang tidak tersentuh di dalam diri kita ini akan juga bisa mempengaruhi di sana. Jadi pada kadang yang pertama saya ingin memberikan catatan jiwa pada saat seseorang itu memiliki kepribadian ganda. Yang pertama, kita tidak usah resah karena memang itu bisa juga terjadi pada siapa saja, dan pemicunya adalah karena sebuah peristiwa masa lalu yang akhirnya membentuk keyakinan kita, dan akhirnya kita itu mengalami situasi sering berubah-ubah. Nah, ini juga diperparah karena mungkin kita juga tidak rajin untuk menyelami diri sendiri, tidak rajin di dalam mungkin menyelami ajaran-ajaran tuntunan, sehingga kadangkala kita lebih percaya pada diri sendiri dan sudah mungkin tidak begitu mudah percaya dengan omongan orang lain atau mungkin omongan sesuatu yang tersirat dari kitab-kitab. Nah, ini hal yang wajar, masih bisa diperbaiki dengan cara kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita harus menutup seluruh rangkaian peristiwa masa lalu dan harus menerima apa adanya dengan tulus dan ikhlas, sehingga trauma-trauma, kesedihan-kesedihan, sesuatu yang menyakitkan yang terjadi pada masa lalu itu bisa segera dirampungkan, bisa ditutup, lalu kita memulai dengan lembaran yang baru. Tentu saja ini butuh tantangan, karena ini menjadi bagian peristiwa dalam lampah spiritualitas untuk menerima seluruh keadaan kehidupan kita dengan baik, tanpa harus mengeluh, tanpa harus mempertanyakan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini sebuah proses yang bisa kita lakukan untuk menutup sebuah rangkaian
di mana kita itu sering mengalami perubahan-perubahan pemikiran, perubahan-perubahan dorongan hasrat di dalam jiwa kita yang mungkin bisa ngerawasi, bisa merugikan orang lain. Nah, jadi satu poin yang kita pahami, jiwa di dalam kepribadian ganda ini dihasilkan oleh peristiwa trauma pada masa lalu. Nah, ini artinya kita dibimbing untuk menuntaskan, untuk memaafkan peristiwa-peristiwa yang masa lampau. Kita membuka lembaran baru. Lalu juga ada di dalam peristiwa yang lain di mana kita itu juga mengalami gangguan. Walaupun kita masa lalunya tidak memiliki peristiwa yang traumatik, yang begitu luar biasa menggores di dalam kehidupan kebatinan kita, tetapi bisa juga pada saat kita itu menjalani rutinitas, kita sudah mencoba untuk melakukan ritual sesuai tuntunan agama-agama kita. Namun kalau kita itu tidak rajin untuk membangun kesadaran kita, kita pun juga bisa dibelokkan oleh pengaruh-pengaruh jiwa-jiwa yang tidak setuju dengan apa yang dikehendaki Gusti sendiri, sehingga kadangkala kita itu mubat mabit, kita mengalami banyak keraguan pada saat kita itu mengimani Gusti sebagai Sang Pencipta, sebagai sosok, sebagai kekuatan yang melindungi kita dan memberikan jaminan keselamatan kita. Di sana kita bisa juga mengalami keraguan-raguan di dalam keimanan kita. Ini juga bisa disebut kita mengalami sebuah kepribadian di dalam iman yang ganda. Kadangkala sangat percaya, kadangkala juga meragukan. Kadangkala juga pada saat kita itu mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, kita mungkin tanpa kontrol bisa juga kita menghujat Gusti kita. Ini juga hal-hal yang perlu kita ketahui dan harus kita hindarkan di dalam perjalanan jiwa kita di masa pemurnian ini. Dan ini sangat sering terjadi karena peristiwa ini dipicu oleh keinginan-keinginan kita yang kita bangun tanpa kontrol. Apalagi di dalam kehidupan kita yang saat ini yang mungkin tidak semudah yang kita bayangkan, kita mengalami dinamika di dalam hidup ini yang akhirnya kita mengalami banyak benturan di dalam perjalanan ini. Akhirnya kita menyimpulkan dengan apa yang kita ketahui tanpa kita itu menyandarkan segala sesuatunya kepada budi kita, kepada jiwa kita yang murni ini, maka kita akan dipahamkan oleh hasrat-hasrat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, ini juga kurang lebihnya bisa sama, bisa digambarkan kadangkala kita itu memiliki kebaikan, kadangkala kita juga memiliki kejahatan, walaupun masih di dalam tahap berpikir. Ya, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrolnya, maka kejahatan-kejahatan ini pun akan mewujud di dalam dharma-dharma yang tidak baik. Nah, jadi baru kadang sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita itu ingin selamat, kalau kita itu ingin mengembalikan jiwa kita ini supaya murni kembali dan kita aturkan kepada Gusti kita, memang kita harus tersambung dengan diri kita sendiri untuk mengerti seluruh peristiwa hidup kita, untuk mengerti apa yang harus dilakukan selama kita itu menjalani masa-masa pemurnian ini. Memang kadangkala kita tidak begitu tertarik ya, karena memang waktu kita di dalam kehidupan sekarang itu lebih banyak dominan dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi karena kebutuhan fisik. Namun kebutuhan rohani kita, terutama pada
kewajiban-kewajiban secara pribadi kita kepada Gusti ini kadangkala kita sering mengabaikan. Kadangkala kita masih belum menyiapkan diri untuk mempersiapkan ke arah sana, sehingga tiba-tiba saja mungkin karena kelalaian kita, kealpaan kita, mungkin ajal malah justru lebih dulu menjemput kita, sehingga jiwa kita akhirnya terlambat untuk bisa diperbaiki. Jadi ini hanya sebagai gambaran kadang bagaimana di dalam perjalanan kita, walaupun kita itu merasa sudah berhati-hati, tetapi apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini bisa mengkondisikan kejiwaan kita itu bisa mempengaruhi apa yang kita lakukan. Apalagi di dalam video sebelumnya sudah digambarkan bahwa jiwa ini itu juga berpengaruh pada peran-peran yang sedang kita lakukan. Maka jangan sampai kita diperankan oleh jiwa-jiwa itu untuk berbuat yang jahat. Nah, demikian kadang ini sekilas gambaran bagaimana proses jiwa ini juga memberikan wacana bagaimana seseorang itu pada saat memiliki kepribadian ganda, ya, apakah yang dikerjakan jiwa pada orang tersebut. Ya tentu saja yang namanya kepribadian ganda. Jadi jiwa ini yang ada di dalam diri kita ini bisa juga tidak hanya satu, tapi kadangkala wadah kita itu bisa dikuasai oleh jiwa yang baik, kadangkala jiwa yang baik ini bisa terkalahkan oleh jiwa-jiwa yang jahat. Nah, sebab di dalam dunia spiritualitas kita ini sebenarnya itu sedang berperang antara gelap dan terang, sehingga kalau kita itu tidak terbangun kesadaran kita, maka hidup kita itu hanya seperti gelinding dan kita tidak bisa memproteksi diri kita, tidak bisa menjaga, merawat dan melindungi, sehingga kita selalu terheran-heran, selalu kaget pada saat kita itu mengalami kadangkala seringnya berubah di dalam bersikap. Demikian kadang tentu saja video ini masih bisa diselami lebih panjang karena ini video reguler. Ya tentu saja ke depan tema-tema seperti ini masih bisa kita kembangkan di dalam dialog-dialog, sehingga panjenengan semua masih bisa menyelami lebih jauh lagi. Tentu saja video ini bisa menjadi permenungan bagi panjenengan untuk bisa dijadikan langkah kehati-hatian di dalam hidup. Pada saat panjenengan itu juga sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka pendidikan-pendidikan yang seharusnya diberikan ini jangan sampai akhirnya membuat jiwa anak-anak kita itu mengalami sesuatu yang tidak baik. Maka pada saat kita yang sedang bertumbuh atau baru menjalani ke usia yang sejauh ini, katakanlah kita juga harus menjaga, kita harus berhati-hati dan kita harus waspada, karena jiwa kita ini sedang dalam kondisi ingin diperebutkan oleh sesuatu yang bisa juga kita tidak mengenali. Nah, sehingga pentingnya kita selalu terjaga di dalam kesadaran kita selalu rutin untuk bersembayang, mohon pendampingan supaya kita dikuatkan, diteguhkan di dalam menjalani masa-masa kehidupan ini, supaya selalu kita itu berjalan di dalam jalan yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian kadang ini video yang sekian kalinya yang membahas tentang jiwa. Semoga kita masih bisa berjumpa pada video-video yang akan datang. Matur nuwun, rahayu.